kan. Kalau dari keterangan dari Pak Heru bahkan itu lewat dari rumahnya sendiri. Yang kerja ada, yang dibayar ada. Jadi kalau dikatakan pagar itu misterius dari mana? Ya kerja ada, yang dibayar ada, apalagi yang bilang swadaya. Masyarakat mana yang mampu buat swadaya? Pemerintah, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan sebaiknya transparan mengungkap siapa pembangun dan penanggung jawab pagar laut di pantai utara Tangerang, Banten yang membentang sepanjang 30,19 km dan melintasi 16 desa dalam 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Apalagi karena dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan atau HGB di pagar laut itu merupakan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka atau PANI, perusahaan yang didirikan Agung Sedayu Group dan Salim Group sebagai pengembang proyek Pantai Indah Kapuk II atau PIK II. Kedua perusahaan dimaksud adalah PT Intan Agung Makmur yang dengan HGB itu memiliki 234 bidang laut dan PT Cahaya Inti Sentosa yang memiliki 20 bidang laut. Banyak pengamat dan aktivis, termasuk Syahrofi, aktivis dari Front Kebangkitan Petani dan Nelayan yang juga merupakan warga Desa Muncung, Kabupaten Tangerang meyakini kalau pagar laut itu terkait dengan PIK II. Syahrofi juga tak yakin bahkan tak percaya pagar laut itu dibangun jaringan rakyat Pantura sebagaimana diklaim kelompok itu, karena pengurus dan anggota jaringan tersebut adalah nelayan seperti dirinya. Soal pagar laut apa yang Mas ketahui? Yang saya ketahui pagar laut itu kan dari, kalau kita lihat dari sebaran ya, itu kan mulai dari desa bawah sampai dengan bahkan sampai ke daerah Tanah. Nah dari sebaran itulah itu kan merupakan suatu ekspansi dari PIK itu sendiri kan. Akhirnya kan masyarakat menaruh suatu kecurigaan. Kenapa pagar laut ini mengikuti sebaran daripada proyek tersebut, daripada PSN itu tersebut. Yang masyarakat ketahui adalah bagaimana ya laut bukan sumber pemanasan masyarakat. Di situ ada nelayan jaring, ada nelayan bubu dan sebagainya, dan di situ tempat pencariannya. Dan ketika dipagari, jelas itu sangat mengganggu. Yang pertama adalah pendapatan dan juga ongkos dalam untuk nelayan, untuk melaut itu juga semakin membengkak. Dan akhirnya yang terjadi adalah kerugian bagi masyarakat. Dan sekarang pun pembongkaran sebenarnya bagi saya secara pribadi, pembongkaran metode yang digunakan selama ini yang merupakan pencabutan lewat dengan kapal-kapal itu sebenarnya sangat berbahaya. Yang pertama karena dari potongan-potongan itu tersebut itu dapat menyebabkan patahan-patahan itu dapat menyebabkan ya kapal nelayan kalau tertabrak kan bisa bocor. Kemudian juga ketika untuk menjaring, jaring tersebut itu kalau tersangkut di patahan-patahan pagar tersebut itu bakal mengakibatkan yang kerusakan jaring. Ya sebagai masyarakat sendiri, saya sendiri sebagai nelayan, ya ini sangat-sangat gelisah dengan adanya pemagaran laut. Apalagi ketika kita ketahui bahwa terbukti di situ ada SHGB, Pak, meskipun ada desa pohon, artinya apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa itu pun akan terjadi di daerah Ronjo, di daerah Tanah, bahkan sampai ke daerah Serang Utara kayak Sadang Bentang. Nah, pada akhirnya kan kita loh kok punya SHM, punya SHGB, yang kita ketahui bahwasanya adalah laut tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Dan jelas ya yang saya ketahui bahwa itu adalah open access dan terbuka untuk umum, dan itu adalah mata pencari nelayan. Kalau lautnya dipagar, lautnya ditutup, kita mau kemana? Nah itu. Waktu di Muncung ini ada pagarnya juga kan ya? Di Muncung juga ada pagarnya di pesisir laut di sini. Berapa panjang? Tahu nggak? Kalau panjangnya saya kurang tahu, cuman kemungkinan di antara dari Ronjo itu yang kita ketahui kan awalnya 7 sampai dengan 30 sampai. Nah, waktu pagar laut itu dibikin, ada yang lihat nggak warga Muncung? Banyak yang lihat sebenarnya kan. Kalau dari keterangan dari Pak Heru bahkan itu lewat dari rumahnya sendiri. Yang kerja ada, yang dibayar ada. Jadi kalau dikatakan pagar itu misterius dari mana? Ya kerja ada, yang dibayar ada, apalagi yang bilang swadaya. Masyarakat mana yang mampu buat swadaya iuran? Dan untuk apa? Pagar laut itu untuk apa? Pagar laut, pagar rumput laut bukan. Untuk selo bukan. Jadi kita pengen tahu kalau misalkan swadaya, siapa penggeraknya, untuk apa tujuannya, kemudian itu manfaatnya apa buat masyarakat. Yang nggak ada, nyatanya kalau merugikan masyarakat, jaring susah, musim barat seperti ini, nelayan itu ke laut.
di tengah. Ya kalau lagi musim baru tetap pasti ke pinggir, dipikirnya di pagar gimana mau mencari. Betul. Ya kayak gitu. Ya kan akses masyarakat akhirnya terbatas terhadap laut. Kayak gitu. Kan waktu itu ada kelompok masyarakat yang mengaku sebagai yang membangun nih, kelompok jaringan rakyat Pantura. Pernah dengar nggak nama itu sebelumnya? Saya pernah dengar. Ya, JRP itu. Nah itulah menurut saya mungkin ya ini dugaan kita sebagai masyarakat ya mungkin adalah jaringan yang sengaja untuk mengalihkan isu yang kita duga seperti itu, bahwasanya ya memang ini merupakan proyek skemanya daripada PSNI dan kemudian muncullah jaringan rakyat Pantura ini kemudian mengatasnamakan rakyat yang bersuadaya, ya mana ada gitu, logikanya nggak nyampe. Artinya dari secara finansial pun nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kar-kar gitu itu kan berarti miliaran. Berapa kuat sih masyarakat kemudian membangun? Ya masalahnya untuk apa nelayan untuk membangun pagar itu semua? Nggak ada tujuan yang paling mendasar. Bagan bukan apa bukan kan kayak gitu Pak. Untuk kalau abrasi ya bukan di pagar lah, tanam mangrove. Iya. Harus kayak gitu konservasi, bukan kemudian di pagar. Mana ada abrasi dari pagar bisa mengatasi abrasi, ya nggak mungkin gitu. Tapi memang pernah dengar nggak bahwa terjadi abrasi yang begitu parah di pantai Tangerang ini? Ya pasti Pak, karena kan sebenarnya masyarakat Banten Utara yang khususnya ada di pesisir ini bukan kali pertama. Dulu sudah ada penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu mengakibatkan abrasi. Memang ada abrasi. Nah itu kan otomatis merugikan masyarakat. Nah ketika memang untuk dicegah, ya caranya bukan untuk dipagari, ya tapi dibuatlah konservasi, ditanamlah mangrove seperti itu. Jadi abrasinya itu karena pengerukan pasir, bukan secara alami, bukan? Ya itu karena ada pengerukan pasir yang dilakukan secara untuk pantai reklamasi di Jakarta. Nah itu pantai reklamasi Jakarta itu kan materialnya itu kan diambil dari tempat kami, dari sini. Jadi bukan hanya PIK 2, masyarakat berkonflik di Banten Utara ini bahkan sudah terjadi ketika PIK 1, ketika material untuk reklamasi itu diambil dari tempat kami. Kayak gitu. Nah itulah gelembung-gelembung pasir pecah dan sebagainya macamnya, maka itu jadilah abrasi di tempat kami. Jadi memang bukan secara alami, tapi bukan secara alami, tapi karena memang dirusak. Dia paling 2 meter ya. Iya, paling 2 meter. Iya, kalau kita lihat citra satelit itu mungkin kelihatan dari tahun pertama ya kan. Betul. Iya. Kalau misalkan dikatakan jarak, kalau yang di pagar itu kan klaimnya kan dulu empang. Padahal kalau kita ukur abrasi nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu ya. Memang terjadi abrasi, cuma tidak sejauh Inilah itu. 5 meter abrasi. Paling 5 meter. Bertahun-tahun. Iya. Bahkan kita bisa lihat kalau misalkan yang paling terbaru abrasi itu di daerah Tanjung Kait Ketapang. Itu bisa kita lihat tuh dari jalan, kemudian di daerah Tambak itu udah mulai abrasi. Dulu tuh kalau saya jalan di jalan tersebut jarak antara bibir pantai dengan jalan itu masih agak jauh, dan sekarang benar-benar di pinggirnya. Nah itu yang paling terbaru. Dan di sekitar Banten Utara, Serang ataupun Tangerang ya itu seperti itu terjadinya. Tapi nggak sampai batas pagar laut tersebut. Artinya untuk apa? Ya kita mencurigai jangan-jangan memang ini untuk direklamasi, jadi daratan baru bibir pantai dimajuin. Kayak gitu. Apalagi setelah muncul SAM dan SOGP. Jadi emang diduga kepala desa Kohot itu bohong ya? Ya kemungkinan kayak gitu. Dari mana? Karena citra satelit pun kita udah ngecek nggak ada. Dan warga Muncuri percaya bahwa sebetulnya pagar laut itu ada karena terkait dengan PIK 2. Nah kita menduga ke situ. Pagar laut itu kita mencurigai bahwa memang ada keterkaitan dengan ekspansi rencana dari PSN PIK 2 ini. Satu lagi kan pagarnya sudah dicabut-cabutin nih. Iya. Nah, tapi masih ada nggak harapan dari Mas sama warga di sini? Batalkan PIK PSN PIK 2 karena memang bukan hanya pagar laut. Ya lihat aja sekarang di sini Kalimalang diuruk seperti ini, tanah sawah empang yang produktif diuruk, bahkan itu dibayar tanpa ada ya keterpaksaan dari masyarakat yang baru DP yang nggak dibayar, dan harganya pun tidak sesuai dengan ketentuan kayak gitu. Ada yang cuma 50.000, 30.000. Oke, makasih Mas. Iya. Ya.